Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum presentasi kita mulai, kita mau perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Gaisana dari kelas 10. Perkenalkan, nama saya Fitri Rosita Pratama dari kelas 10 DGM, absen 26. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nisa dari kelas 10 absen. Perkenalkan, nama saya Arifah Indonesia dari 10 DGB, nomor absen 4. Langsung saja kita masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang perkembangan fashion di Indonesia semakin besar, khususnya di kalangan anak muda. Clothing ini cuma saja kebutuhan, tetapi juga sarana untuk mengekspresikan diri mereka. Dari peluang itu latar belakang barat, seperti istana clothing yang memiliki karakter kuat, desain khas, dan kualitas yang memenuhi rasa lokal orang. Selanjutnya, brand. Kavara merupakan brand startup clothing yang berfokus pada busana anak muda dengan gaya modern dan berani. Brand ini menciptakan pakaian yang tidak hanya stylish, tetapi juga menanamkan karakter yang kuat, jati diri, dan kepercayaan diri keindahannya. Masuk ke poin 3 yaitu filosofi logo. Logo Kavara menggambarkan keberanian, kreativitas, dan gerakan kuat generasi muda. Desainnya yang tegas, menampilkan jadi diri generasi muda, generasi yang Yang selanjutnya itu filosofi logogram dan logotype. Logogram Kavara berbentuk bintang dengan 6 elemen yang bertemu pada titik pusat melambangkan kebersamaan, gerak, dan pertumbuhan. Logotype Kavara menunjukkan logotype Kavara menggunakan huruf kapital tebal yang menunjukkan kekuatan dan karakter kuat. Untuk filosofi warna, jadi kami mengembangkan dua warna, yaitu warna biru dan warna oranye. Untuk warna biru sendiri melambangkan stabilitas dan kepercayaan. Untuk warna oranye melambangkan energi, kreativitas, dan ekspresi. Keduanya berbagi sebagai sumber keseimbangan antara profesionalisme dan yang dirancang busana dengan warna, tipografi, dan simbolis dari brand. Masuk ke logo BSM. Di sini di sebelah kiri itu ada BSM, yang atas itu merupakan bagian pemasukan dan yang bawah itu merupakan bagian belakang BSM. Di sebelah kanan ada notebook yang bagian depan, yang putih ini adalah bagian depan, dan yang biru itu merupakan bagian belakang. Proses kerja yang pertama adalah brainstorming, yang kedua membuat sketsa, yang ketiga digitalisasi stadioneri, dan yang keempat digitalisasi notebook. yang kelima ada digitalisasi BSN, yang ketujuh ada asistensi notebook, yang kedelapan ada profil sebelum dicetak, dan yang terakhir ada teknologi. Masuk ke proses kerja kita dari produksi. Yang pertama kita itu melakukan amplop dan kita melakukan semua.
terus kita juga kita buat surat. Yang kedua kita ada pemindahan dari meja yang kita parkir ke street yang melalui proses aktif terlebih dahulu. Tapi di sini kemarin kita sempat mengalami problem. Yang pertama bagi kita gagal di aktifnya, kita sampai nyoba tiga kali. Dan terus yang kedua aktif kita dibanding orang tanpa kita tahu kenapa kita tinggal di ruang sampah tiba-tiba screen kita udah bersih, udah gak ada image-nya dan itu waktunya hanya kurang 1 minggu. Jadi saya sama Fili otak lagi kita sangat bingung gimana nanti ke depannya soalnya memang punya udah benar-benar mepet tinggal 1 minggu dan aplikasi sudah hilang semua. Jadi saya sama Fili mulai lagi dari awal dengan hasil yang menurut saya kurang maksimal dan tidak memuaskan untuk saya. Dan itu merupakan hal baru juga buat kita, soalnya kita juga baru belajar banyak harus tipis dan lurus. Terus yang sebenarnya kita adalah di proses tersebut. Setelah itu kita lakukan misinya itu melipat map dan akun. Selanjutnya hasil program tanah terdiri dari map, ID card, PSN, dan buku. Ini adalah proses dokumentasi kita dengan produk. Yang terakhir, baca. Meningkatkan skill desain dan kualitas produk. Kedua, membuat toko online sederhana. Dan yang ketiga, menggambarkan brand agar dikenal di sekolah dan komunitas. Baik, sekian presentasi dari kelompok ini. Apakah ada penjelasan dari Bapak Ibu? Selamat pagi Maulia, Firni, Aisyah, dan Alfa ya. Kan dari jurusan produksi dan desain kan ya. Dari Bokta mengamati produk kalian ini tadi, ini ada yang warna, ada yang satu warna ya. Ada yang menggunakan 2 warna dan ada yang menggunakan 1 warna. Tadi kalian juga sudah menjelaskan alasan gagal terbit. Nah, dari apa yang sudah kalian hasilkan produk kalian, yang jelas pastikan ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kelebihan apa yang ada pada produk kalian untuk dipromosikan? Ya. Coba dijelaskan kelebihan dan kekurangan deh. Coba dijelaskan satu-satu menjelaskan. Saya lebih yakin pada hasilnya saya teman-teman SMA, soalnya saya juga berwarna. Saya makanya juga punya untuk dirikan, jadi benar-benar ya. Kalau udah di sini harusnya kita masih kurang yakin karena memang hasilnya belum maksimal sekali. Saya masih banyak yang bocor, terus habis itu masih banyak yang hasilnya masih sesuai sama yang dari teman-teman SMA. Mungkin kalau dari saya bisa menjajah, mungkin
itu saya sertifikat. Itu pengertiannya. Dan baca. Siapa desainnya yang desain logo? Dari ini mana saya? Apa kesulitannya? Desain logonya itu. Ketika diaplikasikan ke berbagai macam media, berbagai macam jenis kertas akhirnya terjadi perbedaan warna. Benar? Kenapa bisa terjadi? Katanya tadi apa? Kod? Kenapa? Hasil cetak dari Saya percetakan di beberapa tempat saya. Cetaknya beda tempat. Beda, itu beda apa ya? Beda kertas. Kenapa? Ada yang di sini terlihat punya, ada yang di sini belum, dan sebagainya. Kenapa? Karena jadi kalau perspektif saya karena jadi sebelas. Kalau misal kita cetak di print dan kita cetak di DC itu hasilnya pasti beda karena serat kertasnya itu jelas. Mungkin surat kertas itu apa? Kalau saya itu jenis apa teksturnya gitu pak, teksturnya itu berbeda. Ada yang namanya kertas glossy itu kan depannya itu pasti glossy dan kalau cetak warna itu pasti warnanya bakal kelihatan lebih terang. Kalau misal kita cetak di HVS atau DC itu warnanya pasti akan kelihatan lebih terang karena tekstur kertasnya itu nggak se-glossy kalau pakai kertas. Oh, desainer. Ya. Ditentukan di awal. Saya nanti cetak kemana? Menggunakan media apa? Berarti harus tahu kontrol warna yang ada di sana. Ya. Warnanya sekian, sayanya sekian. Harus paham. Kesini menurun nggak? Kalau glossy otomatis. Atau memang efek dok, beda lagi. Istilah apa itu? Laminasi ya, beda lagi. Hasil laminasi semua ada yang pakai glossy. Ini tanpa laminasi aja pasti ada perbedaan. Sama-sama pikir. Yang ini yang dalam itu layak dianalisa di awal, ya. Penggunaan media. Oke. Ngomong. Kalau kendala sebetulnya baik, tapi belum dengan tapi bentuknya di bawah kita itu teman-teman juga artikel tentang tenaga kerja. Jadi misal itu dari produksi teksnya kurang besar, kalau kita sampel itu hasilnya pecah. Jadi teman-teman bisa itu tambah kualitas. Soalnya harus jadi besar lagi, jadi teman-teman itu jadi lebih gampang untuk bekerja. Terus kalau dari produksi sendiri, mungkin juga kendalanya dari para font kayak kalau terlalu kecil juga itu tidak bisa kita cetak sablon. Terus kalau terlalu besar juga kurang batas buat dicetak. Jadi kita setiap pekerjaan itu pasti ada komunikasi dengan yang desain gimana solusinya itu. Saya
Oke, dari Pak Aris. Total habis berapa kalian berempat ini? Berapa seluruh proyek ini? Habis berapa total? Kalau dari produksi kita mengamankan sekitar 200.000. Itu dari awal setengah semester ganjil sampai sekarang. Sampai sekarang 200 Ya, total. itu cuma untuk skrip sama cetak-cetak target. Oke, 200 kalian? Kalau sebelumnya untuknya pendek sekali itu menghabiskan uang 100 ribuan. Kalau yang sekarang menghabiskan uang 270. Oke, ini malah Soalnya itu cetak-cetak bisa lagi. Di total ya, nanti di total habisnya berapa? Terus nanti dihitung juga kira-kira kalau kalian jual ini nanti untung berapa? Ya. Terus nanti di kelas 11 akan masuk di kalkulasi. Ya, untuk latihan sementara totalan gitu dulu aja. Akun tak piro, tadi piro gitu. Ya, jangan asal bekerja. Ya, harus hitung anggarannya. Terus berikutnya berapa kali kalian ketemu? Bekerja bersama berapa kali? Seminggu berapa kali? seminggu jadwal bisa Dua kali. kita 2 kali Oke. karena kalau bisa nggak ketemu ya mereka kerja sendiri, kita kerja sendiri tapi kita tetap jadi Ya, Pernah ke rumahnya siapa gitu kerja kelompok? kalau masih kurang. Ya, misalkan satu kali itu ke rumahnya siapa gitu ya kerja kelompok. Oke. Jadi kami harapkan kalian itu anak TG, ya bukan anak DG atau PD tapi anak TG. Ya, jadi satu kesatuan. Tolong kolaborasi yang kompak, gitu ya. Intinya itu. Terus pengalaman paling berharga kalian masing-masing coba ceritakan. kalau dari saya saya itu di PJBN ini saya jadi belajar gimana sih menaruh tanggung jawab ke diri saya sendiri maupun ke kelompok. Habis itu gimana sih kita biar kerjasama biar proyek ini tuh berjalan semakin lancar dan semakin baik hasilnya. Habis itu saya jadi belajar gimana sih pentingnya komunikasi itu buat pekerjaan saya di kedepannya untuk saya PKL nanti atau nanti Oke, cukup aja kita kasih. Ya, gantian. Tapi ini Mungkin kalau dari saya beraganya itu kita mau saling komunikasi dengan kelompok dan kita belajar tanggung jawab bagaimana menyelesaikan masalah yang kita hadapi dari anak profesi itu sama. oke bagus. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Apa? Oke, terima kasih. Terakhir dari Pak Aris. Setelah jalan 1 semester ini ya, 1 semester kan udah kalian jalan. Cita-cita kalian berubah nggak? Yo, mulai Caca. Cita-citanya jadi apa setelah kalian bekerja, jadi anak PD, tetap mau jadi yang semula kalian masuk sini atau enggak? Mana cepat? kalau saya nggak berubah Pak. Apa? Jadi apa? Admin. Dulu Pak, saya masih belum sampai karena saya masih belajar. Oke, terus ini Kalau saya mungkin masih tetap apa jadi apa? Apa? mungkin bisa untuk di sesi apa di industri marketing. Oh, marketing juga. Oke, kamu? Desainer, oke. Saji. Oh, perawat. Oh, salah juga. Oke, melanjutkan ya. Disyukuri, dijalani. Ya, kalian sudah masuk jurusan TG harus dijalani. Sukses selalu untuk kalian. Ya. Oke. Terima kasih Pak Aris. Dari saya berhubungan dengan selalu mengulang dilihat slide sebelumnya. Ini aja. Dibaca tiap sampean mau dilihat. Yang cara baca Sama
dua, lalu sini tiga, sini terakhir satu lagi. Yang pertama adalah mengasah kemampuan desain visual dalam Photoshop. Yang kedua, belajar marketing dasar seperti membuat poster dan konten sosial media. Bisa. Ini tanpa teks, ada poin, jangan memakai poinnya. Coba sampaikan satu tadi dengan bahasa Islam sendiri. Di sini loh. Ayo Pak. Katanya sudah mengasah skill public speaking juga. Nah, ini belum tepat lagi Ariza. Kumpulan saja dalam arti mengenai kolaborasi. Kalau mungkin dari saya terkait dengan marketing, mungkin kita untuk menarik perhatian dari seseorang anak muda sekarang itu kita seperti membuat konten yang menarik, terus agar mereka tertarik dengan apa yang kita promosikan, bisa melalui konten ataupun poster yang menarik untuk menarik perhatian mereka. Memang kalau nggak dari itu nggak bisa. Harus selalu konsul dulu. Sama, ayo lanjut. Ayo sampaikan dulu waktu keras. Keras loh, saya punya power. Aku yakin sih, kok cewek orang ketemu suaranya sama ya. Ayo, katanya sudah belajar public speaking. Ayo. Mungkin harus selalu gawe harus selalu gawe kayak mungkin kayak si pasti aja apa ya produk terusan ngomong produk itu ini CT CT itu produk jadi terusan bahasa Indonesia produk karena ada memproduksi karena produk ada production produk itu terusan produk. Setelah itu kita promosikan ke lingkungan sekolah. Takut kenapa? Semakin percaya diri. Jadi kita akan mencoba produksi kecil, berupa promosi di lingkungan sekolah dalam bentuk apa saja. Ayo, gerakan tangan, Pak Perawat. Meningkatkan skill desain dan logo. Jadi kita belajar meningkatkan skill desain Di dan meningkatkan kualitas produk. Jadi kayak produk dengan meningkatkan kualitas produk dengan desain. Desain lagi Mbak. Terima kasih. Saya kira untuk powerpointnya saya kira sudah lumayan bagus walaupun tidak terlalu condong ke powerpoint masih kayak teks ini juga tergantung kemampuan kalian juga karena saya masih butuh satu acuan yang membuat kalian harus merangsang tapi tidak harus dibaca itu sepenuhnya ya. Jadi kata-katanya seperti itu tapi saya di luar kepala sangat sampaikan bahwa oh ya, untuk yang pertama mungkin kita harus mampu dengan sangat untuk mengembangkan kemampuan desain di aplikasi Corel Draw atau Photoshop sebagai satu landasan bahwa ini sebagai jangka pendek dan akan
akan kami terapkan di kemudian dikembangkan kata-katanya. Kira itu dari saya. Ya, karena semuanya menanggapi, saya harus menanggapi. Oke, tapi saya nggak harus satu-satu karena dari semua tadi dari satu saya sudah mengamati ya, sudah mengamati. Saya ingin bertanya saja, ini memang apa? Belum. Jadi gini Pak, kemarin kita itu sudah mencoba yang berhasil, hasilnya sudah bagus, dan ternyata ada kendala lagi. Dan kena buka, habis itu ada suka juga. Jadi kita itu membuatnya benar-benar mepet, jadi kita kerjakan semua. Makanya hasilnya menurut saya kurang maksimal. Memang ini kurang maksimal ya? Iya Pak, menurut saya memang belum maksimal. Oh gitu. Tapi yang maksimal belum ada ini. Sebenarnya sudah, Tapi hal yang membuatnya luntur. kena hujan. Ya, Faktor alam berarti ya. ya Pak. Gimana? Iya. Ah, ya, yang kena hujan tadi. pas mainnya dari Kepala lentur ya. Ya. Nanti faktor alam ya. Apa? Hujan tadi. Erupsi, Pak. Ya, cukup. Dan saya cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.